Diceritakan bahwa pada zaman Bien, manusia-manusia di negara barat melakukan perburuan terhadap para penyihir yang dianggap sebagai ancaman umat manusia. Banyak penyihir yang hilang dalam perburuan itu, namun ada 5 penyihir yang berhasil lolos dan bersembunyi di sebuah daerah pada abad ke-17. Karena tak ingin punah, kelima penyihir tersebut membuat sebuah perjanjian kepada nggak tahu saya dan membangun sebuah kota yang diberi nama kota Ipswich. Seiring berjalannya waktu, mereka akhirnya memiliki keturunan yang akan mewarisi kekuatan mereka. Dan dari sinilah cerita The Covenant dimulai. Scene kemudian memperlihatkan pada malam hari, di mana 4 anak sekolah menengah bernama Caleb, Pogwai, Red, serta Taylor sedang mengamati sebuah pesta anak muda. Keempatnya ternyata keturunan keluarga penyihir Ipswich, dan dengan demikian mereka pun memiliki kemampuan magis. Mereka kemudian menggunakan kekuatannya untuk turun dari bukit dan mulai bergabung dengan anak-anak muda lainnya. Di sana, Pogwai bertemu pacarnya bernama Kat yang sedang bersama siswi baru bernama Sarah. Selain Sarah, ada juga murid baru yang bernama Chis Colin. Dalam pertemuan itu, Caleb langsung menyukai Sarah yang memiliki wajah menawan. Namun tiba-tiba mereka diusik oleh geng Cikidot yang dipimpin oleh Aaron. Red pun menggunakan sihirnya untuk membuat geng tersebut muntah-muntah di depan ciwi-ciwi. Di saat itu juga, seseorang memberitahu semua orang kalau polisi sedang menuju kemari. Tanpa undur terlebih dahulu, para pemuda pun mulai berlari meninggalkan pesta. Ketika Caleb dan ketiga temannya hendak pergi menggunakan mobil, mereka melihat kalau mobil Sarah mogok. Karena tak ingin Sarah tergaruk, Red pun membantu memperbaiki mobilnya dengan menggunakan sihir, yang tentu saja membuat Caleb jengkel karena terlalu banyak mengeluarkan sihir akan membuat mereka menua. Ketika keempatnya mulai meninggalkan hutan, tiba-tiba mereka dikejar-kejar polisi. Dalam pengejaran tersebut, keempatnya sengaja turun ke jurang dan menggunakan sihirnya untuk membuat mobil mereka melayang, sehingga akhirnya mereka bisa mengelabui 2 polisi tersebut dan berhasil meloloskan diri. Kat dan Sarah tiba di asrama sekolah bersama Chis yang juga menginap di sana. Sementara itu, Pogwai mengantar Caleb ke rumahnya, di mana Caleb tak bisa tinggal di asrama karena harus merawat ibunya yang kecanduan alkohol setelah kematian suaminya. Ibu Caleb bernama Ibu lalu mengingatkan Caleb tentang ayahnya dulu yang kecanduan mengeluarkan sihir untuk memudahkan urusannya. Sampainya ayah Caleb menua sangat-sangat tua di umur 40 tahun. Si ibu memberitahu putranya kalau kekuatan Caleb akan meningkat di hari ulang tahunnya yang ke-18, dan hari tersebut tinggal beberapa hari lagi. Sebelum pergi, si ibu memperingati Caleb agar tidak seperti ayahnya, karena ia tidak mau kehilangan Caleb. Sarah dan Kat yang sekamar kemudian memancing Kat untuk menceritakan tentang Caleb. Kat pun menjelaskan kalau Caleb merupakan keturunan pendiri kota ini. Begitu pula dengan ketiga temannya. Kat juga memberitahu Sarah kalau Caleb orang yang baik karena rela tidak tinggal di asrama demi merawat ibunya. Sementara itu, di lokasi tak jauh dari pesta pemuda, polisi tak sengaja menemukan sebuah mobil sedan yang terparkir di tengah hutan. Di dalam mobil itu terdapat seorang pemuda, namun dia terlihat diam saja seperti sedang tidur. Ketika Pak Paul membobol pintunya, ternyata pemuda itu sudah tewas dengan kedua mata memutih. Pada jam itu juga, Sarah yang sehabis mandi dibuat tegang dengan jatuhnya bola lampu secara aneh. Ketika Sarah mengeceknya, tiba-tiba asap seperti kukus rokok muncul dan membentuk sesosok tubuh manusia. Sosok itu secara ajaib membangunkan Caleb yang sedang tertidur pulas. Ia pun sadar bahwa sesuatu yang tak beres sedang terjadi di kota ini. Saat hendak ke kamar, Sarah tiba-tiba bertemu dengan Red yang entah mengapa baru saja pulang. Di keesokan harinya saat berkendara, Caleb menghubungi Pogwai tentang sesuatu yang aneh dan kematian pemuda semalam yang misterius. Ternyata Pogwai juga merasakan hal yang sama, seperti ada kekuatan sihir gelap di kota tersebut.
Caleb lalu menuduh Red yang membunuh pemuda itu karena Red memiliki watak yang ceroboh. Di saat itu juga, Caleb tiba-tiba dikejutkan dengan hantu pemuda yang mati semalam. Hal ini membuat Caleb hilang konsentrasi dan menabrak sebuah truk. Tapi untungnya, Caleb segera menggunakan sihirnya sehingga ia beserta mobilnya utuh kembali. Setelah kejadian itu, Caleb mampir ke apotek untuk membeli obat. Di sana ia bertemu dengan Cat, Chase, dan Sarah yang kebetulan sedang berbelanja Fiesta. Maksudnya nugget. Chase dan Cat kemudian mengajak Caleb menonton bioskop sore ini. Namun Caleb menolak karena ia harus menjalankan tugas dari ibunya. Mendengar hal itu, Sarah pun mengambil kesempatan untuk mendekati Caleb dengan mintanya mengajak dirinya. Caleb lalu mengajak Sarah ke rumah peninggalan keluarganya yang jauh dari kota. Setibanya di rumah tersebut, keduanya dikejutkan dengan surat tembakan yang berasal dari pengurus rumah tersebut bernama Gorman. Caleb meminta Sarah tetap di mobil, sedang dirinya masuk ke dalam rumah tersebut. Di sana, Caleb memberikan obat yang baru ia beli kepada Gorman, di mana ternyata obat itu untuk ayah Caleb yang masih hidup. Namun ayah Caleb benar-benar sangat tua dan tak bisa apa-apa, padahal umurnya masih 40 tahunan. Setelah memberi obat, Caleb mengajak Sarah ke klub, di mana di sana mereka bertemu dengan Cat, Chase, dan Pogwe yang baru saja pulang datang. Selain itu, di sana juga ada Taylor dan Red yang sedang bermain biliar bersama geng Cekidot. Saat sedang asik-asiknya berpesta, tiba-tiba Red ribut dengan Aaron gara-gara Aaron gak mau membelikan Red diamond gratis setelah kalah biliar. Mereka lalu keluar dari klub untuk menyelesaikan masalah. Namun sebelum suasana menjadi tegang, mereka dibubarkan oleh pemilik klub bernama Pak Bagong. Setelah Aaron pergi, Caleb dan Red terlibat adu magic damage, di mana Caleb menuduh Red yang membunuh pemuda semalam. Tentu saja Red membantah tuduhan itu karena ia tak pernah memiliki niatan untuk membunuh orang. Setelah rampung, Caleb kemudian mengantar Sarah pulang ke asrama. Sebelum masuk, Sarah memberikan kode berupa "mwah" kepada Caleb yang tentu saja membuat Caleb ceringas-ceringis. Singkat cerita, saat Sarah sedang bobo, sesosok laba-laba tiba-tiba mendekati Sarah lalu masuk ke telinganya. Sarah pun terbangun dan betapa terkejutnya Sarah saat menemukan kalau ribuan laba-laba ada di dalam kamarnya. Laba-laba itu juga masuk ke tubuh Cat. Namun untungnya itu hanyalah mimpi buruk saja Sarah. Di keesokan harinya, semua siswa mengikuti pelajaran sejarah yang mempelajari asal-usul tahu plentos. Setelah pelajaran selesai, Caleb diundang ke ruang kepala sekolah yang menanyai tentang kematian pemuda atau siswa sebelumnya. Namun Caleb tentu saja tak tahu apa-apa tentang hal tersebut. Sementara itu, Sarah yang semalam mengalami mimpi buruk kemudian sengaja membaca buku sejarah tentang keluarga Caleb yang membangun kota ini. Dalam buku itu, Sarah menemukan berbagai macam sejarah yang mistis beserta mantra sihir. Ia juga menemukan halaman tentang laba-laba semalam yang digunakan untuk meneror seseorang. Sementara itu, para siswa baru saja mengikuti kelas renang dan sedang berkemas-kemas memakai seragam mereka. Di sana, Caleb dan lainnya melihat Chase dibully oleh Aaron. Tetapi tiba-tiba, Chase melakukan perlawanan yang sangat luar biasa dan membuat Aaron tidak bisa berkutik. Dari sinilah, Caleb mulai menemukan keanehan. Pogwe yang mengetahui Chase bukan orang sembarangan lalu minta Cat agar tidak dekat-dekat dengan Chase. Hal itu pun membuat Cat bingung dan kesal. Di pagi harinya, Caleb dan siswa lainnya mengikuti kelas renang dan mengadakan lomba kecil-kecilan. Caleb lalu menantang Chase untuk adu renang, di mana dalam adu renang tersebut, Caleb melihat mata Chase menyala hitam dan seketika itu juga Caleb langsung terbentur pembatas. Setelah pingsan cukup lama, Chase akhirnya tersadar. Singkat cerita, Chase kemudian dipanggil ke kantor kepala sekolah, di mana di sana kepala sekolah memberitahu Chase bahwa kemarin polisi mengembalikan mobil pemuda yang tewas kepada orang tuanya.
Dan orang tua dari pemuda itu tak sengaja menemukan kartu pelajar milik Chase di kursi belakang. Dengan adanya bukti ini, kepala sekolah pun mencurigai Chase sebagai pelakunya. Namun Chase mengaku kalau sebelum pesta, ia kehilangan kartu pelajar tersebut. Malam harinya, Caleb dan Pogwai diam-diam menyusup ke ruang administrasi sekolah untuk mencari tahu identitas Chase. Setelah ketemu berkasnya, Caleb mengetahui kalau Chase keturunan penyihir kelima yang dianggap sudah punah dan memiliki nama asli Godwin Pop. Mereka juga menemukan kalau Chase diadopsi oleh Pak Sutri sejak umur 2 tahun. Namun ketika Chase menginjak umur 13, orang tua angkatnya meninggal dalam sebuah kecelakaan. Dari sinilah Caleb sadar bahwa Chase benar-benar keturunan penyihir kelima karena setiap keturunan kekuatan pertamanya akan muncul di umur ke-13. Di saat itu juga, tiba-tiba security sekolah datang. Untungnya, Pogwai dan Caleb lebih dulu menggunakan sihirnya agar melayang-layang di atap-atap, sehingga security tersebut tidak melihat keberadaan mereka. Di sisi lain, Sarah dikejutkan dengan Cat yang secara tiba-tiba sakit mendadak dengan tubuh penuh gigitan laba-laba. Sementara itu, Caleb, Taylor, Pogwai, dan Red mengadakan pertemuan di rumah tetua untuk mengatur strategi dan mencari tahu silsilah orang tua kandung Chase. 1693, son Hagen. If what you're saying is true. No. Di saat itu juga, Caleb mendapatkan telepon dari Sarah yang mengabarkan kalau Cat semakin parah. Pogwai yang mendengar kabar itu pun marah karena ia tidak diberitahu lebih dulu. Ia lalu segera pergi ke rumah sakit dengan mengendarai motor. Akan tetapi, di tengah jalan, tiba-tiba Pogwai dihadang oleh Chase. Dengan penuh amarah, Pogwai langsung keplak-keplak kopling dan berniat menabrak Chase. Namun sayangnya Chase lebih dulu melempar Pogwai dengan menggunakan sihirnya. Alhasil, Pogwai pun terjatuh mengenaskan. That gonna hurt. Hurt her? Sarah yang sudah seharian menjaga Cat akhirnya memilih untuk pulang. Singkat cerita, setibanya di kamar, tiba-tiba Caleb datang dengan ekspresi dingin. Lama kemudian, ada yang mengetuk pintu. Dan saat Sarah membuka pintunya, ternyata itu Caleb. Dan seketika itu juga, Caleb pertama langsung berubah menjadi Chase, sedang Sarah terbaring pingsan di kasurnya. Chase lalu mengungkapkan bahwa awalnya dia tidak tahu asal-muasal sihirnya karena telah diadopsi orang lain. Namun setelah menemukan ayah kandungnya, Chase mengetahui kalau setiap pertambahan umur, maka kekuatannya semakin naik. Selain itu, Chase juga telah mengambil semua kekuatan ayahnya dan menjadi kecanduan menggunakan sihir yang begitu sangat kuat. Namun Chase belum puas dan ingin memaksa Caleb, Pogwai, Taylor, dan Red untuk mentransfer kekuatan mereka kepadanya. Tentu saja Caleb keberatan. Karena tak terima, Chase pun melempar Caleb ke kamar mandi. Menyadari kekuatan Chase lebih kuat darinya, Caleb pun memperingatkan bahwa memiliki kekuatan lebih besar tidak menyelamatkannya dari penuaan hingga kematian. Tetapi Chase mengabaikannya dan tetap akan mengambil kekuatan Caleb besok malam, tepat hari ulang tahun Caleb yang ke-18. Sebelum pergi, Chase menyembuhkan Sarah dan mengancam keluarga serta teman Caleb jika dia tidak mendapatkan keinginannya. Setelah Sarah sadar, Caleb mengajak Sarah dan kedua temannya untuk menjenguk Pogwai di rumah sakit yang kini sudah siuman. Pogwai lalu memberitahu Caleb bahwa Chase memiliki kekuatan luar biasa yang tentu saja tidak bisa mereka lawan. Setelah mengobrol dengan Pogwai, Sarah meminta Caleb untuk menjelaskan semuanya dengan jujur. Karena Caleb ingin menikahi Sarah, nantinya ia pun terpaksa harus menjelaskan semuanya. Caleb lalu mengajak Sarah ke rumah tetua. Di sana Caleb menunjukkan Sarah ayahnya yang sudah sangat tua meskipun umurnya standar. Caleb kemudian lanjut menceritakan kekuatan sihirnya kepada Sarah sampai pagi. Ia menjelaskan kalau kekuatan keturunan penyihir akan mulai keluar di umur 13 dan akan mantap saat menginjak umur 18. Selain itu, penyihir juga bisa mengambil atau mentransfer kekuatannya ke penyihir lain. Sarah lalu menyarankan agar ketiga temannya mentransfer kekuatan mereka ke Caleb sehingga dia bisa melawan Chase. Namun tentu saja Caleb menolak karena itu akan menyebabkan nyawa mereka melayang. Malam menjelang pergantian umur Caleb pun telah tiba. Caleb, Taylor, dan Red lalu ngumpul di rumah Caleb.
untuk membahas rencana melawan Cheese bersama ibu Caleb. Di sini, Caleb minta Taylor dan Red membawa dan menjaga Sarah ke pesta sekolah, sedangkan dirinya akan pergi ke ayahnya untuk memintanya mentransfer kekuatannya, meskipun harus merenggang nyawa sang ayah. Setibanya di pesta, Caleb berpamitan dengan Sarah, sedangkan Sarah tetap berada di pesta bersama dua temannya. Saat sedang dalam perjalanan, Caleb diberitahu Red kalau Sarah tiba-tiba menghilang. Dan di saat itu juga, Caleb diserang oleh Chase yang entah dari mana datangnya. Caleb kemudian terpaksa berhenti di gudang pertanian milik ayahnya, di mana di sana Chase ternyata sudah menyandra Sarah dan akan membunuhnya jika Caleb tak mau mentransfer kekuatannya. Chase kemudian mulai mengajar Caleb dengan sihirnya. Dalam serangan itu, Caleb tak bisa melawan Chase karena kekuatannya belum sempurna. Di saat itu juga, waktu menunjukkan jam 12, yang artinya umur Caleb sudah 18 tahun. Ia lalu mengalami kejang-kejang sambil dirasuki kekuatan magis yang berwujud bening. Dan setelah proses kenaikan sihir selesai, Caleb langsung menyerang balik Chase dengan kekuatan barunya. Meskipun begitu, Chase tetap unggul karena ia memiliki kekuatan ayahnya. Chase lalu melempar Caleb keluar dan memaksanya untuk mentransfer kekuatannya. Bersama dengan itu, ibu Caleb tiba di rumah tua untuk meminta suaminya mentransfer kekuatannya kepada Caleb. Menyadari nyawa sang anak lebih penting, ayah Caleb pun akhirnya mau memberikan kekuatannya dengan mengatakan, "Aku memberimu kekuatan, nak." Dan seketika itu juga, Caleb mendapatkan kekuatan yang jauh lebih kuat dari Chase. Ia mengkamehameha Chase dengan bola bening dan membuat Chase langsung lenyap begitu saja. Setelah Chase lenyap, Caleb membawa keluar Sarah dari gudang. Sarah kemudian mulai tersadar, begitu pula dengan Cat dan Pogwai yang secara ajaib sudah membaik. Di pagi harinya, petugas kebakaran datang untuk memadamkan gudang ayah Caleb. Salah satu pemadam memberitahu Caleb bahwa tidak ada korban jiwa di dalam puing-puing gudang. Lalu, kemana lenyapnya Chase? Film pun berakhir.